Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang simulasi jaringan nirkabel. Apa itu simulasi jaringan nirkabel? Simulasi jaringan nirkabel adalah proses membuat replika atau tiruan dari sebuah jaringan nirkabel di dalam komputer. Dengan simulasi, kita bisa melihat bagaimana jaringan nirkabel akan bekerja dalam berbagai kondisi tanpa harus membangun jaringan fisiknya terlebih dahulu. Komponen utama dalam simulasi jaringan nirkabel yang pertama yaitu ada perangkat nirkabel. Di antaranya, akses point seperti router WiFi di rumah. Ini adalah pusat dari jaringan nirkabel. Klien, semua perangkat yang terhubung ke WiFi seperti ponsel, laptop, atau smart TV. Yang kedua yaitu media transmisi, gelombang radio, sinyal yang digunakan untuk mengirim data secara nirkabel mirip seperti suara yang merambat melalui udara. Dan yang terakhir yaitu protokol IEEE 802.11 aturan yang mengatur bagaimana perangkat nirkabel berkomunikasi, seperti bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Software simulasi jaringan nirkabel. Yang pertama ada NS3, sangat fleksibel, cocok untuk riset dan pengembangan, tapi perlu kemampuan pemrograman. Yang kedua ada NetSim, mudah digunakan, cocok untuk pemula tapi berbayar. Yang ketiga ada Cisco Packet Tracker, fokus pada produk Cisco, cocok untuk belajar tentang produk Cisco. Yang terakhir ada Omnet++, sangat fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai jenis simulasi, tapi perlu kemampuan pemrograman. Langkah-langkah simulasi jaringan nirkabel. Tentukan tujuan. Ingin tahu apa yang ingin dicapai dari simulasi ini? Contohnya ingin mengukur jangkauan sinyal atau menguji kecepatan internet. Yang kedua ada membuat model. Gambarkan jaringan yang ingin disimulasikan, seperti letak perangkat, dinding, dan hambatan lainnya. Yang ketiga atur parameter. Tentukan nilai-nilai seperti daya pancar, tingkat gangguan, dan kecepatan pergerakan perangkat. Dan yang terakhir ada jalankan simulasi. Biarkan software menghitung dan menampilkan hasilnya. Analisis hasil, lihat data yang dihasilkan seperti kecepatan, jangkauan, dan gangguan. Gunakan grafik atau tabel untuk mempermudah pemahaman. Parameter penting dalam simulasi jaringan nirkabel. Yang pertama ada throughput, kecepatan transfer data dalam jaringan. Semakin tinggi, semakin cepat data terkirim. Yang kedua ada latensi, waktu tunda pengiriman data. Semakin rendah, semakin cepat respon. Yang ketiga ada jitter, variasi waktu antar kedatangan paket data. Semakin kecil, semakin stabil koneksi. Yang keempat ada coverage area, luas area jangkauan sinyal. Semakin luas, semakin banyak perangkat yang bisa terhubung. Dan yang terakhir ada interferensi, gangguan pada sinyal. Semakin kecil interferensi, semakin baik kualitas sinyal. Kesimpulannya, simulasi jaringan nirkabel adalah alat yang sangat fleksibel dan kuat. Ini memungkinkan untuk kita membuat keputusan yang lebih baik, menghemat waktu dan biaya, serta memastikan kualitas layanan yang tinggi bagi pengguna. Dalam era digital yang semakin terhubung ini, simulasi jaringan nirkabel akan terus menjadi alat yang sangat penting untuk merancang dan mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks. Itu saja yang dapat kelompok saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.